Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Pangestu dengan NIM 23000030251, Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi. Di sini kita akan membahas tentang riset public relation dan juga agensi public relation. Bayangkan kalau kita bikin kampanye public relation tanpa riset, hasilnya bisa meleset jauh dari yang kita perkirakan. Kita perusahaan bisa rusak, audiens jadi salah sasaran. Nah, di video ini kita bahas apa itu riset public relation, kenapa penting banget, plus contoh-contohnya. Riset public relation adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data untuk mendukung keputusan komunikasi. Dengan riset, praktisi public relation tahu apa yang dipikirkan publik, apa masalahnya, dan bagaimana cara membangun citra yang lebih baik. Contoh gampangnya yaitu, sebelum kampanye lingkungan, perusahaan bisa survei dulu apakah masyarakat lebih peduli soal plastik sekali pakai atau soal emisi kendaraan. Adapun agensinya, yang pertama yaitu identifikasi masalah dan peluang. Riset membantu organisasi memahami isu nyata di masyarakat. Misalnya, restoran cepat saji menemukan lewat riset kalau konsumen mulai peduli kalori. Itu menjadi peluang buat bikin menu sehat. Yang kedua, dasar strategi tepat sasaran. Tanpa riset, strategi PR cenderung asal-asalan. Dengan riset, strategi bisa lebih sesuai kebutuhan audiens. Contohnya, brand fashion lokal, riset tren Gen Z di Instagram. Hasilnya, mereka tahu konten OOTD lebih diminati dibanding iklan formal. Yang ketiga, evaluasi program PR. Riset juga dipakai setelah kampanye berjalan untuk mengukur berhasil atau tidaknya. Contohnya, perusahaan minuman bisa cek sentimen publik di media sosial setelah iklan mereka tayang. Kalau positif, strategi dilanjutkan, kalau negatif, langsung koreksi. Yang keempat, mengurangi risiko krisis. Dalam situasi krisis, riset jadi alat penting untuk membaca opini publik dan menyiapkan respon yang tepat. Seperti Pertamina saat isu pengoplosan BBM, mereka perlu riset opini masyarakat untuk tahu seberapa besar kerusakan citra, lalu menyusun komunikasi pemulihan. Yang kelima, bangun kepercayaan publik dengan data riset. Pesan PR jadi lebih kredibel dan dipercaya publik. Contohnya, startup vintage riset masalah keamanan, lalu menjawabnya dengan kampanye edukasi soal enkripsi data, hasilnya penggunaan jadi lebih dipercaya. Singkatnya, riset PR itu adalah fondasi. Dengan riset, komunikasi jadi lebih tepat sasaran, efektif, dan dipercaya. Jadi, jangan pernah remehkan riset sebelum bikin strategi public relation. Kalau kamu punya contoh riset PR yang lebih menarik dari yang saya jelasin, tulis di kolom komentar. Dan juga, jangan lupa follow biar nggak ketinggalan konten komunikasi kita lainnya. Terima kasih, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.